تنزيل من رب العالمين. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menuntun kita semua untuk kembali ke tempat ini dan ke dalam majelis ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi tambahan kebaikan dan kemuliaan kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Bulan kemarin kita membahas bab yang ke-14, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang kita pelajari, di antaranya tentang doa iftitah. Doa iftitah setelah takbir sebelum Al-Fatihah di dalam kitab ini, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tapi di dalam hadis lain ada doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya, atau doa iftitah yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ya. Kemudian ada duduk yang dilarang di dalam sholat, yaitu duduk seperti duduknya syaitan, ya. Itu dilarang. Artinya bagian belakang kita ini langsung menyentuh ke lantai, tidak menjadikan kaki kiri sebagai alasnya, ya, atau sebagai hamparannya. Itu tidak boleh, ya. Tapi tidak boleh di sini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat, ya. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang sujud, ya, bahwa sujud itu harus dilakukan dengan 7 anggota: dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Bila ada salah satu anggota yang tidak sampai ke lantai, maka sholatnya tidak sah. Adapun 7 anggota sujud yang wajib terbuka hanya 1, yaitu dahi saja, ya. Walaupun tidak harus terbuka semuanya. Misalnya panjenengan sujud, ya, hanya menyentuh sedikit aja di bagian dahi ini ke lantai, itu sudah cukup. Tidak harus sempurna menyentuh semuanya, tidak, ya. Kemudian dan beberapa hadis yang sudah kita pelajari di dalam kitab ini. Sekarang ada juga hadis yang sudah kita pelajari, yaitu tentang bahwa Nabi pernah sholat menggunakan sandal, ya. Ini dalil bahwa panjenengan sholat pakai kaos kaki boleh-boleh saja, tidak makruh. Tapi lebih utama
jika tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahatan, tidak memakai kaos kaki, ya, supaya betul-betul anggota sujudnya menyentuh ke lantai, ya, tanpa ada penghalang. Sekarang kita masuk bab yang ke-15. Bab yang ke-15, halaman berapa itu? Halaman 71. Halaman 71. Bab 15. Bab wujubut tuma'ninah fir ruku' was sujud. Bab wajibnya tuma'ninah dalam ruku' dan sujud. Begini teman-teman, Bapak Ibu. Ruku' dan sujud itu semua ulama sepakat wajib tuma'ninah. Tapi i'tidal, duduk di antara dua sujud, itu masih ada perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi, i'tidal, duduk di antara dua sujud, itu tidak wajib tuma'ninah. Karena di dalam hadis ini yang disebutkan tuma'ninah itu hanya dalam dua gerakan. Yang pertama ruku', yang kedua sujud. Jadi seandainya panjenengan berpegang teguh kepada pendapat mazhab Hanafi, berarti i'tidal panjenengan tidak perlu tuma'ninah. Ya, misalnya habis gini ya. Ini wajib tuma'ninah, lalu i'tidalnya tidak tuma'ninah, langsung begini, itu sah-sah saja dalam mazhab Hanafi karena berlandasan hadis ini, ya. Atau duduk di antara dua sujud juga dalam mazhab Hanafi tidak wajib tuma'ninah. Jadi begini. Nah, itu tidak wajib dalam mazhab Hanafi karena jelas hadisnya yang diwajibkan tuma'ninah itu dalam ruku' dan sujud. Kan ada tuh sholat tarawih yang cepat kan. Nah, kalau kita perhatikan, mereka itu ngambil tuma'ninahnya hanya ketika ruku' dan sujud saja. I'tidalnya tidak ada tuma'ninah, duduk di antara dua sujudnya tidak ada tuma'ninah, ya. Baik. Jadi ulama sepakat bahwa ruku' dan sujud wajib tuma'ninah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, tidak hanya ruku' dan sujud saja yang wajib tuma'ninah. Ketika berdiri otomatis tuma'ninah. Nggak ada orang berdiri sholat langsung ruku' itu nggak ada, ya. Kemudian yang kedua, ketika i'tidal, beliau mengatakan wajib juga tuma'ninah. Kemudian duduk di antara dua sujud juga wajib tuma'ninah, ya. Tapi ini masih diperdebatkan. Yang sepakat tidak ada perbedaan itu hanya apa tadi? Ruku' sama sujud. Itu jangan sampai kita tidak tuma'ninah. Kalau rukuknya tidak tuma'ninah, sujudnya tidak tuma'ninah, maka sholatnya dipastikan tidak sah. Ya, kata Nabi, ada orang yang sholat selama 60 tahun tetapi dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya, maka selama 60 tahun itu tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebelum kita masuk hadis ini, apa itu tuma'ninah? Nah, tuma'ninah secara bahasa artinya tenang. Jadi setelah melakukan gerakan, tenang dulu baru melanjutkan kepada gerakan berikutnya. Kalau tidak tenang alias tidak ada jeda antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya, maka itu tidak bisa disebut tuma'ninah. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa yang simpel, ya, tuma'ninah ini adalah jeda. Allahu Akbar, jeda, berhenti sejenak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu namanya tuma'ninah. Makanya disebut tuma'ninah. Tuma'ninahnya artinya tenang. Jadi ketika sampai ke satu gerakan, dia tidak langsung melanjutkan kepada gerakan berikutnya, tapi tenang dulu. Setelah tenang baru membaca bacaan di dalam gerakan itu. Misalnya ruku', Allahu Akbar, tunggu tenang
baru baca subhana rabbiyal azimi. Ini kadang enggak, orang belum tenang ruku langsung baca subhana rabbiyal azimi. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi. Itu kurang tepat, kurang sempurna. Yang sempurna tenang dulu baru baca Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal azimi. Setelah tenang baru berdiri. Sami'allahu liman hamidah, ya. Itulah yang disebut dengan tumakninah. Kemudian kadar tumakninah. Gerakan itu dianggap ada tumakninahnya, kadar minimalnya seperti apa? Kata ulama dalam kitab Safinatun Najah, biqadri subhanallah, dengan seukuran kalimat mengucapkan kalimat subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Sami'allahu liman hamidah subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar subhanallah. Itu sudah dianggap itu tumakninah yang paling minimal. Batas minimalnya subhanallah. Kalau seandainya kurang dari itu tidak sah. Allahu akbar subha. Sami'allahu liman hamidah subha. Tidak sampai Allah, maka tidak bisa disebut tumakninah. Ya. Jadi diingat-ingat batas minimal gerakan kita masuk tumakninah apabila seukuran mengucapkan kalimat subhanallah, tidak cepat dan juga tidak lambat. Subhanallah. Ngoten. Kemudian orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia sebagai pencuri. Ya. Nabi mengatakan aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Orang yang paling jelek, orang pencuri yang paling jelek kata Nabi adalah orang yang mencuri di dalam sholat. Ya, bukan orang yang mencuri harta, bukan orang yang mencuri mobil, mencuri motor, tapi pencuri yang paling jelek kata Nabi adalah alladzi yasriku fi salatihi, yang mencuri di dalam ibadah sholatnya. Jadi ternyata di dalam sholat pun ada pencuri, jamaah rahimakumullah. Sahabat belum paham, makanya mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana bisa dia mencuri di dalam ibadah sholatnya? Kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, ketika dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujud, itulah dia sedang mencuri di dalam sholat. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Ya, berarti kalau dianggap mencuri, perbuatannya itu dosa. Makanya orang yang sengaja tidak menyempurnakan ruku dan sengaja tidak menyempurnakan sujud, itu sholatnya bukan dapat pahala, tapi dapat dosa, karena dianggap mencuri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mencuri di dalam sholat dianggap lebih buruk oleh Nabi dan lebih parah daripada mencuri harta. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada hadis lain, Nabi mencela orang yang sholat tidak pakai tumakninah. Jadi waktu Nabi duduk dengan para sahabatnya, lalu Nabi SAW berbincang-bincang dengan mereka, tiba-tiba ada orang masuk masjid. Ya. Lalu orang itu ketika masuk masjid sholat tahiyatul masjid, Bapak Ibu. Nah ketika sholat, ya, orang itu ruku dan sujudnya, ya, seperti burung yang sedang mematok makanan, ya, atau ayam sedang mematuk, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, artinya orang itu sholat tidak ada tumakninahnya, ruku sujud itu cepat, ya, tidak ada jedahnya. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya,
Atarawna hadza, apakah kalian menyaksikan orang ini? Kata mereka, iya wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, man mata ala hadza mata ala ghairi millati Muhammad. Siapa yang mati di atas solat seperti ini, maka dia mati di luar agama Muhammad. Ya, berarti dianggap mati kafir. Jamaah rahimakumullah. Yang kuru salatahu kama yang kurul ghurab. Ia mematuk di dalam solatnya sebagaimana burung gagak yang mematuk adam, darah, ketika dia makan darah. Innama mathalul ladzi yarka'u wa yanquru fi sujudihi kal ja'i la ya'kulu illa at-tamar wat tamrataini famadza yughniyani anhu. Kata Nabi, sesungguhnya perumpamaan orang yang salat dan mematuk dalam sujudnya, ya, tidak ada tumakninah, bagaikan orang yang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau 2 butir kurma. Bagaimana ia bisa merasa kenyang dengan sebutir atau 2 butir kurma itu? Ya, berarti sholatnya jemaah rahimakumullah tidak memberikan pengaruh apa-apa, bahkan tidak mendapatkan pahala bagi dia. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla. Saya langsung bacakan terjemahannya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Kemudian ada seseorang yang juga masuk masjid lalu salat. Salat apa berarti ini? Salat tahiyatul masjid. Kemudian setelah salat, orang tersebut menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya dia. Lalu Nabi berkata kepada dia, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah solatmu karena kamu belum solat. Ya, kata Nabi, ulangilah solatmu karena kamu belum solat. Akhirnya orang tersebut lantas kembali dan mengerjakan sholat seperti semula. Jadi gerakan sholatnya sama, tidak ada perubahan, tetap tidak ada tumakninahnya, ya kan? Setelah selesai sholat, Nabi SAW dihampiri oleh dia dan dia mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya. Setelah Rasulullah menjawab salamnya, Rasulullah kembali meminta orang itu untuk mengulang sholat. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat karena kamu tadi belum sholat. Jadi Nabi menganggap sholat yang pertama tidak sah, sholat yang kedua juga tidak sah. Jamaah rahimakumullah. Makanya disuruh ngulang. Nah, kemudian ini pelajarannya, kalau sholat itu batal maka wajib diulang. Ya, kalau ada orang ngasih tahu sholat kita batal, tadi kamu ketika sholat auratmu terbuka, maka sholatnya wajib diulang. Ya, yang tidak wajib diulang itu kalau yang batal pahalanya. Misalnya habis sholat panjenengan cerita riya, sombong, kan habis pahalanya. Itu tidak perlu diulang sholatnya. Ya, yang harus diulang itu kalau batal, dalam pengertian tidak sah, wajib diulang. Maka dia pun mengulang sholat untuk yang ketiga kalinya. Ya. Lalu setelah selesai sholat, dia datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, mengucapkan salam. Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan Nabi tetap berkata, ulanglah sholatmu karena kamu belum sholat. Ya. Jadi cara dia sholat pertama, kedua dan ketiga itu sama. Makanya ucapan Nabi sama kepada dia, Bapak Ibu. Akhirnya dia menyerah, ya kan? Menyerah dia. Kata ulama, kenapa Nabi menyuruh dia mengulang? Kenapa Nabi tidak langsung memberitahu? Tadi kamu salah sholatnya. Tadi kamu salah sholat. Yang benar sholat itu begini-begini. Tapi Nabi minta dia ngulang sampai
3 kali. Kata ulama, karena Nabi SAW ingin memastikan dia itu tidak tumakninah karena lupa atau karena tidak tahu. Ya, maka disuruh ngulang sampai 3 kali. Kalau udah 3 kali tetap saja tidak ada tumakninahnya, berarti dia melakukan seperti itu karena faktor tidak tahu. Jamaah rahimakumullah, karena awam, karena bodoh, bukan karena lupa. Ya. Kemudian dia berkata, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat memperbaiki lebih dari tadi. Oleh karena itu, ajarilah aku. Jadi menurut dia, sholat yang kedua dan yang ketiga itu sudah sholat yang terbaik menurut dia. Tapi Nabi mengatakan itu tidak sah, harus diulang. Seandainya Nabi hidup sampai sekarang, Bapak Ibu, mungkin ketika Nabi melihat banyak umatnya yang sholat, banyak juga di antara mereka yang disuruh mengulang sholat oleh Nabi. Karena banyak umatnya yang sholat tanpa tumakninah di dalam ruku dan sujud. Ya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarilah aku bagaimana cara sholat yang benar. Nabi bersabda, kata Nabi, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga engkau rukuk dengan tumakninah. Berarti tenang. Ya. Setelah kamu tenang, setelah kamu tumakninah, lantas angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak, baru boleh sujud. Setelah itu sujudlah sampai engkau sujud dengan tumakninah. Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Kerjakanlah yang demikian itu dalam seluruh sholatmu. Nah, subhanallah, ulama menamakan hadis ini dengan istilah al-musi fi salatihi, orang yang keliru sholatnya. Ya. Kata ulama, hadis ini juga patokan yang digunakan oleh banyak ulama yang menetapkan perkara-perkara wajib di dalam sholat. Artinya selain yang disebutkan oleh hadis ini, tidak wajib dilakukan di dalam sholat. Tadi nyebut apa saja? Hah? Nyebut apa saja tadi? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua apa? Yang kedua itu membaca yang mudah untuk dibaca. Kalau kita mudah membaca Al-Ikhlas dibandingkan Al-Fatihah, maka kita baca Al-Ikhlas, nggak baca Al-Fatihah. Ngoten. Begitu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada orang hafalnya Al-Ikhlas, bisanya Al-Ikhlas, Al-Fatihah boten saged, maka dia di dalam sholat cukup baca Al-Ikhlas mawon boten napa-napa. Karena Nabi mengatakan, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ya. Tapi kan rata-rata umat Islam ini yang paling mudah bagi mereka adalah surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian ada nggak baca surat di sini? Tidak ada. Berarti baca surat itu hukumnya tidak wajib. Lalu setelah baca Al-Fatihah, ruku. Ini yang ketiga yang wajib. Pertama takbir. Yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga ruku. Ruku dengan tumakninah, itu yang wajib. Kemudian yang keempat apa? I'tidal, berdiri tegak setelah ruku. Ini juga wajib. Artinya kalau ruku langsung sujud, ini tidak sah, harus i'tidal dulu. Yang kelima, sujud dengan tumakninah. Lalu yang keenam, duduk di antara dua sujud. Jamaah rahimakumullah. Kata Nabi, lakukan semacam itu di dalam setiap sholatmu. Ya, paham? Nah, ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Pertama, disunnahkan ketika memasuki masjid untuk tidak duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid.
Ya, walaupun sedang ada pengajian. Ya, walaupun sedang taklim, kalau masuk masjid maka sholat sunnah dulu, baru ikut taklim, ikut pengajian. Ya, karena Nabi SAW pernah menegur sahabat ketika beliau sedang khutbah Jumat. Ada sahabat yang baru datang, niatnya ingin mendengarkan khutbah Nabi, maka dia langsung duduk. Tapi Nabi SAW mengatakan, kum fasalli, berdirilah engkau dan sholatlah. Maka dia melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Jamaah rahimakumullah. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid ini tidak ada batasan waktunya. Mau habis subuh atau habis asar, kan biasanya habis subuh habis asar itu dilarang sholat. Tapi untuk saat tahiyatul masjid tidak ada larangan. Jadi panjenengan masuk ke masjid habis subuh atau habis asar, tetap sunnah sholat tahiyatul masjid. Jamaah rahimakumullah. Ya, itu cara kita menghormati masjid. Ya, tahiyah artinya penghormatan masjid kepada masjid. Tahiyatul masjid penghormatan kepada masjid. Nah, kecuali di Masjidil Haram kita tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi kita disunahkan apa? Tawaf. Ya, kalau Masjidil Haram dimasuk langsung tawaf. Itu gantinya sholat tahiyatul masjid. Ya. Tapi di luar Masjidil Haram, masuk masjid disunnahkan untuk sholat memberikan penghormatan kepada masjid. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah diutamakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu dibandingkan mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan orang yang berada, dengan orang yang duduk di dalam masjid. Ngoten. Jadi panjenengan masuk masjid nih, ada kawan-kawan yang duduk berbincang-bincang di masjid, itu sunnahnya kita dahulukan sholat tahiyatul masjid, dahulukan, ya. Baru setelah selesai sholat tahiyatul masjid, kita datang kepada mereka, ucap salam dan berjabat tangan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Dia masuk masjid, tidak langsung menemui Nabi, tidak langsung ucap salam kepada Nabi, tapi salat tahiyatul masjid dulu. Baru setelah itu beliau ucap salam dan berjabat tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, disunnahkan mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim. Ya. Dan wajib menjawab salam bagi orang yang diucapkan salam. Sunnah Bapak Ibu. Kalau kita bertemu dengan orang muslim itu sunnah ucap salam. Sependek-pendeknya assalamualaikum. Ngoten. Itu identitas kita sebagai umat Islam. Kata Nabi, tidak ada yang paling membuat orang Yahudi itu dengki, iri kepada umat Islam kecuali 3 ini. Yang pertama, ucapan amin, ya, ketika sholat berjamaah. Yang kedua, ucapan salam, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Baik. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa dianjurkan mengucapkan salam lagi saat bertemu kembali jika ada jeda, ya, yang memisahkan mereka walaupun sejenak. Ini kan sahabat tadi habis sholat datang kepada Nabi ucap salam. Lalu kata Nabi, ulangi sholatmu, kamu tadi belum sholat. Dia ngulangi sholatnya, setelah selesai sholat datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam. Nah, ini dalil bahwa jika ada jeda yang memisahkan antara seorang muslim dengan muslim lainnya walaupun sebentar, maka ketika bertemu disunnahkan untuk mengulang ucapan salam. Ngoten. Bahkan di dalam hadis, ya, dikatakan idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan saudaranya, ucaplah salam. Fa in halat bainahuma syajarah aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu fayusallim alaihi. Apabila ada penghalang di antara keduanya, baik itu pohon atau dinding atau batu, lalu setelah penghalang itu mereka bertemu kembali di depan, maka mereka disunnahkan untuk mengucapkan salam lagi. Ngoten. Ya. Misalnya
masuk masjid, ucap salam pada teman, setelah itu ke kamar mandi. Nah, habis dari kamar mandi itu ketemu teman, ucap salam lagi. Sunnah. Ya, dan berjabat tangan lagi. Tapi jarang kita lakukan ini. Ya kan? Jarang kita lakukan. Padahal sebenarnya sunnah mengucapkan salam bila ada pemisah. Ya, walaupun sebentar. Kemudian yang kelima, pelajaran daripada hadis ini yaitu seorang muslim wajib mengingatkan muslim lainnya yang salah di dalam sholatnya. Wajib. Kalau kita tidak mengingatkan orang yang salah di dalam sholat, Bapak Ibu, maka kita dianggap berdosa. Sebab kita membiarkan. Ya, makanya imam kalau salah gerakannya, makmum wajib memberi tahu. Kalau gerakan yang salah, makmum memberitahu dengan subhanallah. Kalau bacaan yang salah, maka makmum memberitahu dengan bacaan, bukan dengan subhanallah. Jadi wajib kita kasih tahu orang yang salah di dalam sholat. Misalnya panjenengan melihat orang sholat enggak tumak ninah. Jadi seperti burung yang mematuk-matuk, ya, enggak ada tumak ninahnya. Maka setelah dia selesai sholat, kita samperin, kita kasih tahu, Pak, tadi sholat panjenengan kurang sempurna, atau bahasa kasarnya tidak sah karena tadi panjenengan tidak ada tumak ninahnya. Oh, kadang orang ini tidak mau dinasihati, akhirnya dia marah. Siapa bilang nggak ada tumak ninahnya? Kan begitu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi menyuruh sampai mengulang sholat hingga 3 kali untuk memantapkan apakah orang yang melakukannya itu karena lupa atau karena tidak tahu. Nah, ini pelajaran untuk kita semua, bahwa kita tidak boleh langsung menghukumi seseorang, ya. Tapi kita pastikan dulu orang itu melakukannya karena lupa, karena khilaf, atau karena dia memang tidak tahu, ya. Kan ada orang itu ketika sholat, mohon maaf, auratnya di bagian belakang kelihatan karena saat sholat pakai kaos oblong. Nah kemudian kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu bodoh, tidak tahu apa dan sebagainya. Jangan. Bisa jadi dia melakukan itu karena tidak tahu kalau bagian belakangnya kebuka, begitu, atau khilaf. Jamaah rahimakumullah, ya. Nah, maka Nabi mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak boleh langsung menghukumi orang, ya, harus dipastikan dulu. Begini Bapak Ibu, kalau kita tahu masalahnya, kita akan gampang menyelesaikannya, kan begitu. Ini kan Nabi mengajarkan kita cari akar masalahnya dulu apa, gitu. Misalnya anak kita nih nggak mau sekolah, disuruh berangkat nggak berangkat, itu kita jangan langsung gegabah memarahi dia dan seterusnya. Cari, itu tidak menyelesaikan masalah. Cari akar masalahnya itu. Apa, diurutkan. Kenapa kamu nggak sekolah? Malas. Kenapa kok malas? Iya, gurunya begini-begini. Guru yang mana? Memang gimana gurunya? Terus dicari sampai ke akarnya. Nah, disitulah nanti kita akan bisa menyelesaikan. Karena ada solusinya. Sudah tahu masalahnya. Ya, kata Imam Ghazali, jemaah rahimakumullah, ya, kita ini bisa menyelesaikan suatu masalah kalau kita tahu akar dari masalah itu apa. Ya, akarnya ini penting. Dalam ilmu manajemen itu Bapak Ibu, kita harus cari tahu akarnya apa ini, kok bisa begini. Nah, kadang kan orang tuh lihat luarnya saja. Misalnya panjenengan punya usaha, kok sepi usahanya, ya kan? Kemudian tidak berkembang dan sebagainya. Itu cari akar masalahnya. Jangan menyalahkan lingkungan, jangan menyalahkan ekonomi, tapi akar masalahnya apa ini? Ya kan? Oh, produk saya ternyata kurang bagus dibandingkan orang lain. Nah, itu masalahnya ditutupi, ya, sehingga bisa menjadi solusi yang terbaik. Ya, sebagaimana Nabi tidak langsung menyalahkan, tapi Nabi ingin mencari dulu apa sih masalahnya,
akar masalahnya orang ini kok sholat nggak pakai tumakninah. Apakah karena dia lupa atau karena dia tidak tahu? Oh, ternyata karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu maka diajarkan oleh Nabi SAW. Selesai, Bapak Ibu. Ya. Seandainya dia melakukannya itu karena lupa, maka Nabi tidak mungkin mengajarkannya. Mungkin Nabi hanya mengingatkannya ketika sholat hendaknya harus tumakninah. Jangan sampai lupa. Ya. Kemudian yang ketujuh, seseorang yang berilmu maka ia wajib mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu, terutama ilmu yang berkaitan dengan amalan wajib. Jadi kewajiban kita ini tidak hanya belajar, tapi juga mengajarkan, terutama ilmu yang wajib untuk dipelajari. Apa itu ilmu yang wajib untuk dipelajari? Ilmu yang berkaitan dengan amalan wajib. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, menghormati orang tua wajib, dan seterusnya. Jadi kewajiban-kewajiban itu kita wajib mempelajari ilmu tentangnya. Kalau kita bertemu dengan orang yang salah amalan wajibnya, maka kita sebagai orang yang berilmu harus mengajarkan kepada dia dan memberitahu kepada dia. Jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang kedelapan, pelajaran dari hadis ini, bahwa dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan perkara yang wajib dilakukan di dalam sholat. Ini tadi sudah saya sampaikan. Pertama apa? Takbiratul ihram, wajib. Yang kedua, membaca ayat Al-Quran yang mudah dibaca oleh orang yang sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Jika dia tidak mampu baca surah Al-Fatihah, maka dia boleh membaca surah yang lain yang mudah bagi dia. Yang ketiga yang wajib apa? Ruku' dengan tumakninah. Yang keempat, i'tidal, ya, dengan tumakninah. Kemudian yang kelima, 2 sujud wajib. Yang keenam, duduk di antara 2 sujud. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau kita sholat melakukan 6 perkara ini, udah otomatis sholat kita sah. Nggak baca doa iftitah, kemudian tidak duduk ketika rakaat kedua, ya, itu kan sunnah. Lalu kemudian tidak baca subhanallah atau subhana rabbiyal azimi ketika ruku dan sujud, ya, itu tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Jamaah rahimakumullah, ya. Yang penting 6 perkara ini harus diperhatikan. Takbir, baca surat Al-Fatihah kalau bisa. Kemudian yang ketiga, ruku', i'tidal, 2 sujud, duduk di antara 2 sujud, nanti ditutup dengan salam. Ini gerakan yang wajib, ya, di dalam sholat. Kemudian di dalam hadis ini tidak disebutkan doa iftitah, menunjukkan bahwa iftitah itu tidak wajib, hanya sunnah. Pelajaran yang terakhir, yang ke-10, wajib melakukan tumakninah dalam setiap gerakan ruku dan sujud, ya. Wajib tumakninah dalam setiap melakukan gerakan ruku dan sujud, Bapak Ibu, ya. Makanya sebagian ulama itu kalau ruku agak dipanjangkan, khawatir tidak tumakninah. Sujud juga begitu, agak dipanjangkan, khawatir tidak tumakninah. Sedangkan yang lain tidak begitu panjang, ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, jamaah rahimakumullah, yang wajib tumakninah itu adalah ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud. Selain 5 ini maka dalam mazhab Syafi'i tidak wajib tumakninah, ya. Baik. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, la tujzi'u salatur rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku' was sujud. Tidak sah salat seseorang kecuali dia meluruskan punggungnya ketika ruku dan meluruskan punggungnya ketika sujud. Ini kadang orang belum lurus punggungnya sudah bangun dari ruku,
berarti kan tidak ada tumakninahnya, ya. Jadi hadis malam hari ini yang kita pelajari tentang wajibnya tumakninah, berhenti sejenak atau jedah sejenak di dalam sholat, terutama dalam apa? Rukuk dan sujud. Usahakan kita tumakninah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan Pak. Salat tahiyatul masjid, ketika kita di dalam masjid, kemudian keluar ke area luar masjid, kita apakah diwajibkan sholat? Oh, baik. Misalnya masuk masjid pertama sudah sholat, lalu beberapa saat kemudian keluar, ada keperluan dipanggil sama teman, masuk lagi ke masjid. Nah, aturannya disunnahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid lagi, karena mengikuti keumuman hadis. Kata Nabi, apabila kalian masuk masjid, janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat. Nah, berarti kan kalau kita keluar lalu masuk, itu masuk dalam hadis ini. Berarti kita diusahakan jangan duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Walaupun tadi awal sudah masuk dan sudah sholat, ya, tetap ulang lagi sholat tahiyatul masjidnya, ya. Bahkan dalam hadis, ya, dalam keterangan ulama yang lain, keluar aja, jadi melewati teras masjid itu yang bukan lagi bagian daripada masjid, masuk masjid, ulang lagi sholat tahiyatul masjidnya. Ya, disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid, ya. Ada lagi, silahkan Pak Yudi. Cukup? Baik, pas ini ya. Nah, bapak-bapak yang lain wonten pertanyaan? Cukup nggih? Ketika kita terbiasa melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian pada suatu kasus kita karena ada satu larangan datang di masjid itu pas iqamah, itu apakah kita tetap mengqadha atau tidak melakukan tahiyatul masjid? Baik. Masuk masjid langsung qomat, ya, maka kesunahan tahiyatul masjidnya sudah gugur itu, ya, itu langsung ikut sholat berjamaah. Bahkan dalam hadis dikatakan tidak boleh sholat qobliyah kalau sudah qomat, ya, nggak boleh. Jadi udah qomat tetap sholat qobliyah subuh, mungkin karena ingin mendapatkan keutamaannya, itu justru tidak boleh, ya. Jadi kita beragama ini nggak boleh pakai perasaan, harus sesuai tuntunan. Qomat berarti sudah waktunya kita melaksanakan sholat wajib, maka yang sunnah ditinggalkan, tidak dilakukan dan tidak diqadha. Jadi sholat sunnah yang tidak diqadha adalah sholat tahiyatul masjid. Walaupun kita rutin melakukannya ketika masuk masjid, tidak ada qadha. Yang boleh diqadha itu kalau sholat rawatib, sholat witir, sholat tahajud, ini boleh diqadha, ya. Misalnya panjenengan sholat qobliyah subuh rutin, suatu waktu telat bangunnya, bangun udah qomat langsung ke masjid, ya, maka setelah sholat subuh boleh mengqadha sholat qobliyah subuh, boleh, ya. Nabi juga pernah mengqadha qobliyah zuhur. Ketika beliau dalam keadaan sibuk, beliau masuk masjid, iqamat, beliau belum sholat qobliyah zuhur. Setelah sholat zuhur, beliau sholat 2 kali. 1 ba'diyah zuhur, yang 1 qobliyah zuhur, qadha. Ya, jadi sholat sunnah yang rutin kita lakukan itu boleh diqadha, ya. Kecuali sholat tahiyatul masjid, tidak perlu diqadha, ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.